Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas perbandingan pendidikan Indonesia dan Hong Kong. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Della Presilia, Imam Syafi'i, Romadona Milenia, Desi Kurniasari, dan Revi Kristiani. Next. Adapun topik atau pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama yaitu tujuan pendidikan, kedua jenjang pendidikan, 3 sistem pendidikan, 4 kurikulum IPA, 5 sistem penilaian, dan 6 kualifikasi guru. Next. Adapun yang dibahas yang pertama yaitu tujuan pendidikan yang ada di Indonesia dan Hong Kong, di mana tujuan pendidikan yang ada di Indonesia yaitu dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, yang dimana tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Nah, sedangkan tujuan pendidikan di Hong Kong yaitu lebih mengutamakan pengetahuan, keahlian, praktik, serta kemampuan interpersonal. Adapun praktik kerja nyata yang dimana bertujuan untuk melatih para siswa di Hong Kong akan terbiasa hingga nanti ke jenjang pekerjaan. Anak-anak di Hong Kong ini mulai diperbolehkan bersekolah ketika menginjak umur 3 tahun. Next. Nah, selanjutnya yaitu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Tujuan yang akan dicapai dalam jenjang pendidikan ini untuk mengembangkan kemampuan dari siswa. Nah, jenjang pendidikan di Indonesia terdapat 4, yaitu yang pertama pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ini dilakukan sebelum peserta didik memasuki pendidikan dasar. Nah, pendidikan ini juga dapat dilakukan pada jalur formal, non formal maupun informal. Pada jalur formal berbentuk TK atau RA, yaitu Taman Kanak-kanak ataupun Rodatul Atfal. Nah, untuk jalur non formal yaitu KB, kelompok bermain. Dan jalur informal berbentuk pendidikan dari keluarga yang diselenggarakan oleh lingkungan. Nah, yang kedua yaitu pendidikan dasar, di mana pendidikan dasar ini merupakan pendidikan awal yang wajib diikuti selama 6 tahun. Dan yang ketiga, pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar. Bentuk pendidikan menengah ini adalah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah menengah pertama.
Nah, selanjutnya yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah lanjutan dari pendidikan menengah, yang dimana diselenggarakan bukan lagi di sekolah, melainkan di perguruan tinggi, yang mencakup berbagai macam program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Next. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan di Hong Kong. Yang pertama yaitu TK atau Taman Kanak-kanak. Anak-anak di Hong Kong mulai diperbolehkan sekolah ketika mereka menginjak umur 3 tahun. Yang kedua yaitu pendidikan dasar. Pemerintah Hong Kong menetapkan wajib belajar pada tingkat pendidikan dasar selama 6 tahun, masing-masing dari 3 tahun terakhir dari sekolah dasar diakhiri dengan pemeriksaan intens yang akan menentukan sekolah menengah bagi siswa yang memenuhi persyaratan. Yang ketiga yaitu pendidikan menengah. Sekolah menengah dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu junior dan senior. Pada tingkat junior dibagi menjadi 3 tahun, sedangkan tingkat senior menjadi 2 tahun. Pada tahap senior, para siswa diminta memilih jurusan mereka, yaitu IPS atau IPA. Selanjutnya, yaitu yang keempat, pendidikan tinggi. Universitas Hong Kong menuntut kemampuan tingkat tinggi dalam bahasa Inggris, dan siswa yang berasal dari negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi harus mengambil tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau TOEFL. Sebelum masuk ke institusi di Hong Kong, sekitar 66% dari siswa Hong Kong melanjutkan studi lebih lanjut setelah sekolah menengah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah mengenai sistem pendidikan. Yang pertama adalah sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan merupakan pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sistem pendidikan di Indonesia menerapkan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Apa sebenarnya tujuan dari pendidikan nasional sendiri? Menurut Ilham tahun 2019, tujuan pendidikan nasional untuk membentuk karakter bangsa yang meliputi ilmu pengetahuan, kreativitas, keterampilan, percaya diri, motivasi, dan juga ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara menurut mutuinstitute.com, tujuan sistem pendidikan nasional adalah membina karakter positif, memberikan pengetahuan akademis, dan menempa keterampilan peserta didik sejak dini. Pada sistem pendidikan di Indonesia itu menerapkan salah satu program yaitu wajib belajar 12 tahun. Sistem pendidikan di Indonesia juga mengajarkan materi tertentu pada awal pembelajarannya. Dan pada akhir pembelajaran diberikan suatu penilaian untuk mengukur kemampuan siswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya, sistem pendidikan di Indonesia yaitu menerapkan sistem zonasi, utamanya pada kurang lebih tahun 2019, di mana pada sistem zonasi ini daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sebesar 90% menurut Permendikbud 2017. Namun sistem zonasi ini banyak menuai pro dan kontra, di mana terdapat siswa-siswa yang memiliki pengetahuan lebih tinggi tidak bisa berbaur dengan kemampuan yang lebih rendah seperti itu. Selanjutnya adanya kompetisi, sistem tinggal kelas dan juga perankingan, di mana pada kompetisi ini siswa cenderung ingin berada di ranking yang teratas, dan siswa yang berada di ranking terbawah itu cenderung merasa kurang percaya diri seperti itu. Dan dengan adanya sistem tinggal kelas itu juga mau tidak mau program dari pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun mulai terganggu. Selanjutnya, sistem pendidikan Indonesia juga menerapkan beban belajar di mana kurang lebih 40 jam per minggu dengan pemberian tugas saat pertemuan tatap muka. Hal ini dirasa cukup membuat peserta didik merasa terbebani, mengingat pada masa-masa awal pendidikan dasar seharusnya pembelajaran itu tidak sebanyak itu. Menurut pendapat Ada et al. Tahun 2019. Next. Sementara sistem pendidikan di Hong Kong mengadopsi struktur yang dibentuk oleh pendidikan Inggris dengan susunan yang pertama
early childhood education pada usia 3-6 tahun, selanjutnya primary school, lalu lower secondary school, dan yang terakhir adalah senior secondary school. Selanjutnya dibuat kompetitif dan mengutamakan kualitas pendidik, di mana di sini kualitas pendidiknya itu lebih diutamakan, mengingat salah satu yang lebih didominankan pada sistem pendidikan Hong Kong itu salah satunya adalah pendidikan jasmani. Sehingga dari sistem pendidikan jasmani atau kesehatan dari peserta didik yang baik itu akan memunculkan pembelajaran-pembelajaran yang efektif. Selanjutnya dicirikan oleh selektivitas dan orientasi pemeriksaan, di mana di sini siswa didorong untuk bersaing di akhir pendidikan dasar yang berada pada lingkungannya menggunakan sistem ujian standar untuk masuk ke universitas tertentu. Yang terakhir adalah mengutamakan pengetahuan, keahlian praktikal, dan kemampuan interpersonal. Penerapan praktik kerja yang nyata bertujuan untuk melatih siswa agar terbiasa hingga ke jenjang pekerjaan. Selain itu, dari kemampuan interpersonal itu juga memuat isu-isu sosial dan juga isu-isu budaya yang berada di masyarakat sekitar. Next. Sistem pendidikan di Hong Kong, pendidikan menengah pertama itu selama 3 tahun, pendidikan menengah atas selama 3 tahun, dan pendidikan menengah atau universitas selama 4 tahun. Salah satu ujian umum yang berada di Hong Kong itu pada pendidikan dasar adalah ujian pendidikan menengah diploma Hong Kong yang disingkat dengan HKDSA. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kurikulum IPA di Indonesia. Kurikulum IPA di jenjang sekolah dasar. Kurikulum IPA di jenjang sekolah dasar ini lebih menekankan kepada nilai-nilai budi pekerti kepada siswa. Contohnya saja dalam pembelajaran IPA materi tata surya. Penataan sistem tata surya yang luar biasa tentunya terjadi karena campur tangan Tuhan. Dengan hal tersebut, guru dapat mengintegrasikan dengan pendidikan karakter religius. Selanjutnya yaitu kurikulum IPA di jenjang sekolah menengah pertama. Pada kurikulum IPA di SMP ini bukan sebagai disiplin ilmu, tetapi sebagai integrative science. Selain itu, pada kurikulum IPA, pembelajaran IPA ini di SMP diajarkan secara terpadu. Pada pembelajaran SMP, integrative science ini mempunyai makna memadukan berbagai aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu kurikulum IPA di jenjang sekolah menengah atas. Pada jenjang sekolah menengah atas ini, mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran peminatan bagi siswa. Next. Selanjutnya yaitu kurikulum IPA di Hong Kong. Kurikulum IPA di Hong Kong menggunakan Key Learning Area atau disingkat dengan KLA, yang merupakan bagian integral dari kurikulum sekolah yang menyediakan berbagai pengalaman belajar bagi siswa, mengembangkan literasi sains dengan landasan yang kokoh dalam sains, serta mengembangkan nilai dan sikap positif untuk pengembangan pribadi dan untuk berkontribusi pada dunia ilmiah dan teknologi di abad 21. Pada kurikulum IPA di jenjang sekolah dasar di Hong Kong ini, siswa mengembangkan minat mereka dalam sains untuk memfasilitasi kemajuan mereka dalam belajar di sekolah menengah. Next. Untuk kurikulum IPA di jenjang sekolah menengah pertama, memungkinkan siswa untuk lebih mengembangkan pengetahuan dan keterampilan ilmiah mereka dan memberikan landasan yang kokoh bagi siswa untuk melanjutkan studi di tingkat sekolah menengah atas. Untuk kurikulum IPA di jenjang sekolah menengah atas, siswa dapat memperluas pembelajaran dengan mempelajari satu atau lebih banyak mata pelajaran pilihan sains termasuk biologi, kimia, fisika, dan sains itu sendiri. Pada pembelajaran sains ini terdapat dua mode.
Mode yang pertama yaitu ilmu terpadu dan mode kedua yaitu gabungan sains. Kurikulum pendidikan IPA pada sekolah menengah atas ini telah dikembangkan dengan mata pelajaran pilihan yang berbeda bagi siswa untuk memilih. Karena untuk memenuhi minat dan bakat siswa yang berbeda-beda. Dengan mempelajari mata pelajaran pilihan ini memungkinkan siswa untuk mengatasi lingkungan yang berubah secara dinamis, serta mempersiapkan siswa untuk studi lebih lanjut atau karir yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik. Next. Baik, untuk pokok bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya adalah sistem penilaian di Indonesia. Sistem penilaian di Indonesia ini meliputi 3 ranah. Yang pertama pengetahuan, kedua sikap, dan ketiga keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan ini dapat dinilai melalui tes tulis, tes lisan, dan juga penugasan. Untuk penilaian sikap yang utama melalui observasi, kemudian penilaian penunjang melalui penilaian diri dan penilaian antar teman. Selanjutnya untuk penilaian keterampilan dapat dilakukan melalui kinerja, proyek, dan portofolio. Untuk penilaian di Indonesia menggunakan skala 0 sampai dengan 100, dengan konversi nilai pada raport dapat dilihat pada tabel. Next. Ujian-ujian yang dilaksanakan di Indonesia meliputi ulangan harian, ujian tengah semester yang dilakukan pada setiap tengah semester, ujian akhir semester yang dilakukan setiap akhir semester, ujian kenaikan kelas dilakukan setiap akhir semester genap, ujian sekolah, dan ujian nasional. Namun pada tahun 2021 ini, ujian nasional ditiadakan dan diganti dengan asesmen nasional. Next. Selanjutnya, ujian masuk perguruan tinggi di Indonesia meliputi SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, tes mandiri, PMDKPN untuk Politeknik Negeri, dan ujian masuk perguruan tinggi kedinasan seperti STAN. Next. Sistem penilaian di Hong Kong yaitu dengan menggunakan School Based Assessment atau SBA. Penilaian berbasis sekolah atau SBA ini adalah penilaian yang dilakukan oleh sekolah dengan siswa dinilai oleh guru mata pelajarannya sendiri. Penilaian ini dapat membantu siswa memahami kekuatan dan pemahaman mereka melalui umpan balik yang berkualitas dari guru. SBA ini juga mengurangi ketergantungan pada hasil ujian umum dan meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi siswa untuk belajar serta meningkatkan pembelajaran secara mandiri. Next. Selanjutnya, format dan persyaratan penilaian. Persyaratan yang pertama, nomor dan jenis teks yang akan dibaca. Dengan formulir 4 itu minimal 2 teks dari 2 kategori. Formulir 5, sisa 2 teks kategori yang tersisa, sehingga total 4 teks, 1 dari setiap kategori. Fiksi cetak, non-fiksi cetak, fiksi non-cetak, non-cetak, non-fiksi. Selanjutnya, persyaratan kedua, nomor dan waktu penilaian, tugas yang harus dilakukan. Formulir 4 itu minimal 2 tugas interaktif yang akan dilakukan setiap saat selama formulir 4 dilaksanakan harus dalam teks yang berbeda. Formulir 5 minimal 1 tugas interaktif, 1 presentasi individu yang
akan dilakukan setiap saat selama formulir 5 dilaksanakan dan harus pada teks yang berbeda, sehingga total 4 tugas di 4 teks, 1 dari setiap kategori. Persyaratan ketiga, tidak, persen, dan waktu tanda untuk dilaporkan. Formulir 4, 1 tanda, nilai terbaik dari 2 tugas, 5% dari total tanda bahasa Inggris dilaporkan di akhir formulir 4. Formulir 5, nilai terbaik untuk interaksi dan tanda terbaik untuk presentasi, 10% dari total nilai bahasa Inggris dilaporkan di akhir formulir 5, sehingga total 15% dari total nilai bahasa Inggris. Next. Untuk akhir periode sekolah menengah di Hong Kong ini ditandai dengan 2 ujian. Yang pertama, sertifikat ujian pendidikan Hong Kong atau terkenal dengan sebutan HKCEE. Biasanya siswa mengambil HKCEE ini pada akhir periode 5 tahun sekolah menengah. Hal ini wajib bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya yang kedua, pemeriksaan tingkat lanjutan Hong Kong, HKALE, hampir sama dengan ujian A-level di Inggris dan nilai yang diperoleh siswa menjadi faktor penting dalam penerimaan di universitas. Next. Selanjutnya, diploma pendidikan menengah Hong Kong. Prestasi tidak dinilai secara formal, tetapi siswa didorong untuk mengembangkan profil belajar siswa sebagai catatan dan refleksi. Untuk tujuan penilaian, mata pelajaran inti dan pilihan dipisahkan dari mata pelajaran terapan dan mata pelajaran bahasa lainnya. Untuk kategori HKDC ini ada 3 kategori. Yang pertama, 24 kategori A, 24 mata pelajaran dengan 4 mata pelajaran inti dan 20 mata pelajaran pilihan. Selanjutnya, kategori B meliputi mata pelajaran terapan, kategori C mata pelajaran bahasa lain. Next. Untuk sistem penilaian dari HKDC ini dapat dilihat pada tabel. Hasil dari HKDC ini biasanya secara langsung dibandingkan dengan IB diploma berdasarkan subjek ke subjek, tahap ke tahap. HKDC ini dilaksanakan untuk pelajar menengah atas di Hong Kong untuk mengukur pencapaian mereka selama pembelajaran dan sebagai syarat masuk ke perguruan tinggi. Next. Selanjutnya yaitu kualifikasi guru. Di Indonesia, syarat guru sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki kualifikasi akademik, yaitu diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau program diploma 4, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru atau dosen. Yang kedua yaitu kualifikasi kompetensi. Kualifikasi kompetensi ini untuk memenuhi syarat menjadi guru sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru terdiri atas yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan pribadi yang mantap, berakhlak mulia, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial, kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu kompetensi profesional yang diperoleh dari pendidikan profesi, yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Selanjutnya yaitu memiliki sertifikat pendidik. Mengenai sertifikat pendidik diatur dalam ketentuan pasal 11 sampai pasal 12. Yaitu sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikat pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya yaitu
sehat jasmani dan rohani. Seseorang yang akan diangkat menjadi seorang guru haruslah sehat baik secara rohani dan jasmaninya. Selanjutnya yaitu memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Seorang guru harus memiliki kemampuan dengan mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui metode pembelajaran yang diprogramkan oleh pemerintah sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan untuk kualifikasi guru di Hong Kong yaitu untuk kualifikasi guru di Hong Kong mengedepankan integritas dan kapasitas guru. Bahkan seorang ahli bedah bisa menjadi guru, di mana syarat menjadi guru sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki kesiapan menjadi guru. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan dan portofolio yang baik. Yang ketiga yaitu lolos dalam masa penjajakan selama 3 bulan akan diterima sebagai guru. Next. Selanjutnya adalah mengenai dokumentasi pembelajaran di Hong Kong menurut satu channel yang berada di YouTube. Yang pertama adalah siswa diajarkan untuk disiplin dan juga mandiri, di mana pada saat penjemputan maupun pemulangan itu menggunakan bus, di mana artinya siswa harus belajar mandiri dan juga disiplin sebelum berangkat ke sekolah. Selanjutnya pada pembelajarannya itu melibatkan orang tua untuk datang ke sekolah, untuk mengetahui dan juga mengikuti kegiatan siswa selama di sekolah. Pada pembelajaran ini disebut dengan learning journey yang dilakukan pada setahun sekali dalam setiap tahunnya. Next. Mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu tersedianya fasilitas sarana dan prasarana di sekolah untuk menunjang kegiatan siswa dalam belajar. Kemudian setiap hasil karya dari siswa itu diletakkan di kelas sebagai salah satu bentuk apresiasi bagi siswa. Next. Berikut merupakan daftar referensi yang kelompok kami pakai. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.